minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai kompresi citra. Ini contoh beberapa metode kompresi lossless, atau ada juga yang mengatakan error free compression ya. Nah, dalam PowerPoint ini bilangan itu dituliskan dalam bahasa Inggris ya. Jadi koma itu saya tuliskan dengan poin di sini. Kemudian untuk referensi saya gunakan buku referensi Rafael L. Gonzalez. Kemudian juga salah satu hasil penelitian saya. Jadi di sini penelitian tesis dengan judul arsitektur client server untuk pengiriman citra dengan kualitas lossy to lossless pada jaringan intranet ya. Kemudian juga ada referensi yang saya ambil dari internet mengenai arithmetic coding. Nah, salah satu metode untuk kompresi lossless dalam hal coding ini adalah pertama, di sini saya ingin memperlihatkan tentang metode Huffman coding ya. Jadi sebenarnya pada contoh kemarin kita sudah melihat proses atau hasil dari Huffman coding itu ya, di mana setiap intensitas pixel itu dikodekan tidak dengan panjang bit yang sama ya. Jadi dikodekan dengan panjang bit yang disesuaikan dengan probability kemunculan atau banyaknya nilai intensitas itu yang muncul ya pada citra. Untuk langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi ini yang contoh yang diberikan, ini simbolnya hanya 5 simbol saja ya, diberi nama dari A1 sampai A6. Ini contoh saja ya, 6 simbol saja gitu ya. Nah, kalau image ya tentunya simbolnya adalah merupakan nilai intensitas ya. Jadi kalau intensitasnya kita span ya, mulai dari 0 sampai 255 ya, berarti ada kemungkinan munculnya intensitas ada sebanyak 256 simbol ya, kalau diumpamakan dengan yang di sini ya, kalau kita padakan dengan di sini. Nah, untuk mempersingkat, ini contohnya hanya 6 simbol saja. Nah, kemudian di mana setiap simbol itu ada nilai intensitas probability kemunculan. Jadi probability ini dihitung dari ya banyaknya pixel dengan intensitas tersebut. Jadi misalkan intensitas 0 dibagi dengan seluruh pixel dalam satu image ya, dalam satu citra. Nah, itu disebut dengan probability dalam hal ini. Oke. Nah, kemudian dalam Huffman itu yang dilakukan adalah pertama kita susun ya simbol-simbol tadi dengan probability kemunculan yang terbesar itu pada susunan paling atas. Kemudian makin lama probability-nya makin kecil itu kita letakkan di bawah. Oke. Langkah yang pertama adalah langkah maju ya. Kita akan membandingkan dua probability ini ya. Kemudian kita jumlahkan. Jadi yang terbawah adalah probability 0,06 dan 0,04, kita jumlahkan, kita dapatkan 0,1 ya. Maka kita letakkan di sini ya. Jadi 0,06 dan 0,04 itu sudah diwakili dengan 0,01. Oke, langkah yang kedua sama ya, algoritmanya adalah pertama jumlah, kemudian di-compare, kemudian disusun ulang gitu ya. Nah, jadi di sini 0,01 ya, yang merupakan gabungan dari simbol probability simbol A3 dan A5 itu saya jumlahkan dengan probability dari simbol A4. Nah, didapatkan nilai 0,02. Oke, setelah kita jumlahkan, maka apa yang dilakukan? Disusun ulang ya. Jadi susunan probabilitasnya disusun ulang. Nah, ternyata
probabilitasnya dia akan naik di bawah 0,03 ya, sehingga yang probability A1 tadi yang 0,1 itu turun ke bawah. Oke, sudah. Kemudian prosesnya lagi ya, jadi algoritmanya adalah ditambah ya, kemudian disusun ulang, tambah, susun ulang gitu ya, sampai didapatkan dua nilai seperti ini. Nah, setelah ini selesai ya, jadi ada dua nilai probabilitas, maka kemudian kita lakukan langkah mundur dengan meng-assign ya, atau kita menentukan dia dikodekan berapa. Oke, kita akan selalu kodekan bahwa yang di bawah itu 1, yang di bawah itu 0, atau yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah. Oke, ini ada dua simbol ya, jadi hanya ada dua probability 0,6 dan 0,4, maka gitu ya, maka kita simbolkan cukup satu bit saja ya, yang satu 0, yang satu kemudian 1 gitu ya, 0 kemudian 1. Oke, kemudian kita mundur ke belakang. Nah, prosesnya sama, comparing ya, comparison ya. Jadi kita membandingkan antara dua probabilitas yang terbawah di sini 0,3 dan 0,3. Nah, kalau sama berarti ya berarti sama ya. Nah, kemudian tidak masalah. Nah, kemudian kita akan memberikan pengkodean ya. Kalau tadi kodenya itu 1 bit untuk satu simbol atau satu probability di sini tidak mungkin lagi kita gunakan 1 bit, kita gunakan 2 bit ya. Dan sesuai dengan konsistensi, maka yang di atas kita beri simbol 0,0 dan yang di bawah 0,1. Gitu ya. Oke, kemudian mundur lagi ke belakang ya. Kita dapatkan 0,2 dan 0,1. Nah, jadi kalau yang pertama kita kodekan dengan 1 bit, kemudian ini dengan 2 bit. Nah, yang ini kita kodekan dengan 3 bit. Oke, kita kodekan dengan 3 bit ya. Oke, maka kita akan peroleh ya 0, 1, 0 dan 0, 1 ya. Seperti tadi kita akan konsisten bahwa yang di belakang, bit paling belakang ya, bahwa bit yang paling belakang itu akan bernilai 0 yang di atas dan bernilai 1 yang di bawah ya. Ini konsisten ya. Jadi karena kalau algoritma itu kan ditulis sekali gitu ya, prosesnya berulang. Oke, kemudian oke, nah selanjutnya kita mundur lagi ke belakang ya. Nah, probability terkecil paling bawah 0,1 dan 0,1 ya. Kalau tadi kita gunakan 3 bit, maka kita akan mulai gunakan 4 bit. Oke. Nah, menggunakan 4 bit pertama tentunya ya, paling belakang bitnya, yang atas 0 dan yang bawah 1. Kemudian pertanyaannya adalah kalau 4 bit lalu gitu ya, lalu angka di depannya itu berapa ya, bit depannya itu berapa. Nah, kita ikutkan ini ya. Jadi ini kan tadi kita mulai ya, ini tadi kelewat ya. Jadi yang di atas kita beri simbol 0,00 ya, kemudian di bawah itu 01, maka 0,3 selanjutnya kita beri simbol 00 ya. Sehingga kemudian kalau saya hendak memberikan angka di sini ya, jadi untuk menyimbolkan 0,2 0,1 kita ngikuti yang dari sini ya, 0,1 kemudian yang atas ditambah 1 bit 0, yang di bawah ditambah 1 bit 1 ya. Oke, nah kemudian ketika kita ke sini ya, kita hendak memberikan simbol 0,1 dan 0,1 ini ya, probability yang 0,1 dan 0,1 ini dengan 4 bit. Oke, pertama konsisten bahwa paling belakang adalah 0 untuk di atas, yang di bawah adalah 1. Lalu yang di depan yang mana? Nah, kita kan punya pilihan ya, bisa 010, bisa 011 yang di atas ini
Nah, ini kita lihat di sini ya. Jadi bahwa ini itu berjalannya dari sini ya. Dari 0,1 ya. Kemudian 0, kalau 0,1 belakangnya bisa 1 bisa 0. Nah, kita tidak bisa menggunakan 0 karena 0 sudah, karena kita tidak bisa menggunakan 1 ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan 0 1 1 kemudian 0 ya. 0 1 saja tidak kita bisa gunakan karena sudah digunakan untuk merepresentasikan probability 0,1 yang di atas ini. Ya, sehingga pilihannya adalah 0 1 0. 0 1 0. Yang di atas kita tambah bit 0, ini di bawah ini kita tambah bit 1. Oke, mundur lagi ke belakang. Ya, mundur lagi ke belakang. Ada dua probabilitas